Itu masa lalu. Kalau lu komitmen berpihak pada ide dan gagasan, lu tidak akan bingung seperti itu. Enggak. Bukan. Waktu itu, bro, kita mendukung Pak Ahok karena ide dan gagasan. Karena dia punya hati buat rakyat. Waktu itu, inget nggak? Tapi kalau sekarang pilihannya kemana, Bang Sylvester? Sampai saat ini belum ya, Bang ya. Belum. Begini, Silver. Ya, betul yang bilang tadi. Kaisang ini anak presiden, 2 periode. Ya. Oke. Adik wakil presiden terpilih, oke, ketua umum partai 1%. Efek Jokowi nggak ada, efek PSI nggak ada, efek Gibran nggak ada. Ini data surveinya. Nah, artinya ini akan menunjukkan bagaimana kedepannya nanti. 20 Oktober Jokowi selesai, PDI Perjuangan tetap ada. Ngeri. Ya. Ya. Silakan Mas. Ngeri. Nanti kita akan berbicara dengan Gerindra, bukan Jokowi lagi, bukan begitu, brother? Ya, kami bicara dengan Dong. dengan termasuk PDIP. Dan partai. Bang Sil. Ya, jadi gini, kita pun ya melihat sosok Pak Jokowi ini bukan karena di kekuasaan tadi, bro, tapi beliau sosok yang merakyat, ya kan? Makanya bro dulu juga dukung Pak Jokowi kan? Gitu loh. Ketika idenya sama, ya, karena dia tidak korupsi. Ketika dia setia pada konstitusi. Sylvester Matutina, cukup besar nyalimu, telah menghina dan merendahkan martabat mantan Komandan Jenderal Kopassus, Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko, dan mantan Komandan Korps Marinir, Letnan Jenderal Purnawirawan Soeharto. Mulutmu sangat kotor dan lebih busuk dari air comberan. Dia mau membangun demokrasi dan bla bla bla. Pak Jokowi melanggar konstitusi yang mana? Kalau kemudian undang-undang dirubah untuk kepentingan keluarga, itu problem besar buat bangsa ini. Undang-undang yang mana? Itu kita harus bersikap. Kenapa kita cinta Indonesia? Kita cinta bangsa ini. Adian, Tidak bisa tidak. Bro. Dan itu mengajarkan bahwa setialah pada ide dan gagasan, bukan pada orang. Karena orang-orang akan berganti, orang-orang akan mati. Tetapi ide dan gagasan itu yang kemudian akan kita perjuangkan di kemudian hari. Adian, undang-undang mana yang dirubah oleh Pak Jokowi? Sebutkan, buktikan. Jangan hanya asal bicara. Undang-undang yang mana? Dia bisa menjelaskan bos sendiri nantinya ketika dia sudah turun. Enggak, sekarang undang-undang yang mana yang dilanggar Pak Jokowi? Iya dong. Itu aja. Enggak. Adian, bro. Bro, jangan ngomong. Itu akan nanti ya. kita pertanyakan ketika sudah Asal dia bunyi, turun nanti jangan. tanggal 20. Undang-undang yang Siapapun mana? tahu Itu aja bahwa dulu. sebenarnya Gibran tidak cukup umur, tapi kan kita tidak mau kembali pada Nggak, perdebatan sekarang itu. Kenapa kemudian undang-undang itu dirubah? Kenapa kemudian diadukan ke MK? Ada omnya di situ dan sebagainya. Kita tidak mau kembali pada perdebatan lama maksud itu. bro, Tapi yang undang-undang nanti pemilu lu bisa lihat nomor tanggal 20 Saya mau masuk Oktober, ini. dia Saya mau selesai dan masuk. PDI Perjuangan tetap ada. Masuk, PDI bro. Perjuangan tetap ada di parlemen. Kita akan Adian, tetap dulu. punya sekian banyak kepala daerah. Undang-undang Kita punya pemilu. sekian banyak. Bro, dengar dulu ya. Tidak dong. Enggak, dengar dulu. Saya mau lanjutkan. Itu tidak ada hubungan dengan Pak Jokowi. Enggak. Siapapun Yang tahu bahwa mengajukan kemudian itu menjadi keputusan yang tidak adil ketika ada saudaranya menjadi Bang Adian, hakim. oke, Maka Bang Adian saya tahan mau dulu. lanjutkan. Bang Adian tahan dulu. memperdebatkan itu lagi atau tidak? Undang-undang Nah, kita mau memperdebatkan itu lagi atau tidak? Bang Adian Ayo tahan nggak apa-apa kalau bro belum Iya selesai dong. dari kekalahan yang Siapa kemarin belum selesai? di Mahkamah Konstitusi. Saya mau Saya dengar dari Gerindra dulu, Bang Bang. Adian tahan dulu. Bro, Kita dengar sedang dulu. mempersiapkan diri menyambut tanggal 20 Oktober. Oke, Bang Adian tahan dulu. Saya mau lanjutkan ini. Undang-undang itu setahun lalu diajukan oleh 21 orang bro, bukan oleh Pak Jokowi. Oke, tahan dulu Bang Adian. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, setelah PSI melakukan pemilihan umum dalam memilih calon ketua umum PSI dan akhirnya terpilih dan menang, yaitu anak Pak Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep sebagai ketua umum PSI lagi. Dan di situ terlihat bahwa logo dari PSI, teman-teman, ya sudah berubah dari mawar merah kepada gajah. Nah, kita lihat bagaimana respon ya para pemimpin di dalam pergantian logo PSI ini. Kita tahu di dalam Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, dan juga budaya. Teman-teman, kita tadi mendengar perdebatan panas banget ya. Perdebatan sengit Bung Adian Apitupulu dan juga Bung Sylvester Matutina
yang sampai saat ini masih dicari sama pensiunan Kopassus ya, karena pernyataannya kepada Pak Sunarko. Tapi saya nggak bahas ke sana. Bu Sylvester ini memang kita kenal sebagai loyalis setia Pak Jokowi. Ya, saya nggak tahu karena dapat sesuatu atau apa ya, tapi ya loyalis lah katanya gitu ya, setia, pendukung setia Pak Jokowi. Tadi Bung Adi Napitupul banyak menyampaikan hal-hal yang mesti kita bisa pikirkan bahwa memang apa yang disampaikan itu realita yang sesungguhnya. Tapi ada dibantah sama Bung Sylvester Matutina tadi ya. Dan ada penyampaian yang membuat saya jengkel sebetulnya mendengarkan ucapan itu, yaitu penyampaian Bung Sylvester Matutina yang menyampaikan bahwa Indonesia baik-baik saja. Indonesia baik-baik saja. Mungkin saja Indonesianya, bukan dengan rakyatnya, kan begitu ya. Tapi kalau kita berbicara Indonesia, tentu kalau nggak ada rakyat, yang dia bahkan Indonesia namanya kan gitu. Nah, di mana Indonesia sedang baik-baik saja? Di mana rakyat Indonesia sedang baik-baik saja? Kita melihat banyak sekali bentrok, banyak sekali demonstrasi, banyak sekali suara-suara yang menggema, mengkritik pemerintahan, menuntut ini, itu, dan lain sebagainya. Di mana Indonesia sedang baik-baik saja? Itu yang kalau kita berbicara realita, fakta di lapangan ya seperti itu. Ya, tapi beda dengan orang yang mungkin bukan orang lapangan tapi terbiasa duduk di kantor gitu ya. Tapi rasa-rasanya Bung Sylvester ini ya orang lapangan juga, tetapi kenapa beliau tidak mengerti ya apa yang disampaikan oleh Bung Adian? Apa karena memang betul-betul ya membela Pak Jokowi atau membela ya sebutlah junjungannya gitulah kurang lebihnya ya bahasa-bahasa politik ini gitu ya. Apa karena terlalu setia atau terlalu fanatik? Jadi setiap apa yang disampaikan si A dianggap benar. Ini sangat disayangkan sekali gitu ya ketika memang sudah terjadi bentrok di wilayah ini, demo di daerah ini dan seterusnya, tapi kemudian disebutkan Indonesia baik-baik saja. Ketika banyak pengangguran, ketika banyak kemiskinan, ketika kita mencari keadilan, memperjuangkan hak-hak kita sebagai rakyat Indonesia, tentu dalam bentuk aksi-aksi, lalu dengan segitu gampangnya menyebutkan bahwa Indonesia ini sedang baik-baik saja itu. Ya, tapi saya nggak tahu, mungkin rakyat yang baik-baik saja ini mereka-mereka yang kulkasnya penuh ya, atau mungkin barangkali karena dapat jabatan ya baik-baik saja, kan begitu kan, kita nggak tahu, setiap pemikiran ini berbeda-beda. Jadi saya rasa ya nggak perlulah terlalu berlebihan lah dalam membela seseorang ya, meskipun loyolos apapun itu saya nggak terlalu peduli. Yang saya pedulikan adalah bagaimana mereka itu memang berbicara sesuai fakta saja, realita saja, yang hidup ini kan begitu ya, nggak terlalu karena dikasih jabatan ini itu dan lain-lain ya jadi ya jilat terus kan begitu ya. Jangan sampai ya kita diberikan contoh yang kurang baik lah menurut saya ya. Ini fakta yang saya katakan. Untuk hal yang lainnya mungkin saya membenarkan karena itu pendapat-pendapat yang mungkin disampaikan kedua belah pihak. Tetapi kalau soal Indonesia baik-baik saja dikatakan, saya kurang sepakat dan kurang setuju, dan bahkan tidak setuju sama sekali. Coba kita lihat Indonesia gelap, itu tajuk yang bertajuk Indonesia gelap ya, bentuk dari kekhawatiran dan kegelisahan dan seterusnya itu menjadi akumulasi yang disampaikan bertajuk Indonesia gelap. Kabur aja dulu melihat kondisi lapangan pekerjaan di Indonesia yang banyak pengangguran, 1,3 juta lulusan sarjana nganggur, sekolah kuliah 4 tahun lamanya hanya untuk menunda pengangguran. Itu realita yang kita lihat hari ini teman-teman ya. 4 tahun kuliah hanya untuk menunda pengangguran, lulus kuliah pengangguran lagi tuh, lanjut lagi sekolah, nunda lagi nganggur, kan begitu. Itu realita hari ini yang kita lihat ya, meskipun tidak semua kan begitu ya. Itu hanya lulusan sarjana ya, bukan termasuk mungkin kemudian lulusan SMA atau SMK ya, D3 ya, sarjana terapan dan lain seterusnya. Saya nggak tahu, tapi yang saya
Lihat ya, sarjana-sarjana yang kebetulan kemarin beberapa hari yang lalu saya iseng nih buka Facebook. Saya kan nggak pernah main Facebook ya. Saya iseng nih buka Facebook. Wah, ada video tuh saya lihat tuh. Banyak banget ternyata yang ngantri. Udah kayak semut aja, banyak sekali. Mungkin puluhan ribu ada kayaknya kali ya. Atau mentok ribuan lah gitu ya. Itu baru di satu tempat loh. Kita nggak tahu tempat-tempat yang lainnya. Nah, mengingat hal itu, apakah Indonesia sedang baik-baik saja? Itu yang saya kurang yang ya buat saya jengkel lah gitu ya. Kalau ada mengatakan Indonesia sedang baik-baik saja. Tapi kalau dikatakan kita berharap Indonesia baik-baik saja, ya itu harapan kita bersama. Ya kan? Tapi kalau dibilang Indonesia baik-baik aja gitu ya, saya kurang sepakat lah. Kalau melihat situasi-situasi yang terjadi ya. Baik-baik saja disebut baik-baik saja ya ketika tidak ada bentrok, ketika tidak ada demonstrasi besar-besaran, tidak ada ini itu dan lain-lain. Dan negara disebut maju ketika rakyatnya hidup damai, tentram, sejahtera, tanpa ada yang tidur dalam keadaan perut kosong dan seterusnya. Itu yang disebut sebagai Indonesia maju versi saya. Tapi kalau saya salah silakan dikoreksi saja. Nah, kemudian saya coba melihat di sini ya. Ini luar biasa sebetulnya penyampaian kedua belah pihak ini. Ini aktivis 98 ya, Bung Adian Apitupulu, politisi senior PD Perjuangan dan anggota DPR RI. Dan kemudian beliau ini masih berjuang untuk memperjuangkan hak-hak rakyat di Pekanbaru kalau nggak salah ya, di Riau ya. Soal lahan sawit yang katanya mau dihutankan, tetapi teman-teman mungkin tahu lah ya, saya nggak perlu cerita lah panjang lebar. Itu bukan topik kita hari ini. Nanti kalau penasaran mungkin saya akan coba ulas di beberapa video selanjutnya. Negara ini mau dikuasai keluarga Jokowi yang tak amanah. Presiden senang gajah, badannya kayak gajah cuma bisa dibudakkan. Sylvester, lo jangan bela penjahat negara. Kalau lo mau cari uang, jangan jadi pemeras koruptor. Sylvester itu harus dilawan oleh fisik rakyat. Manusia yang paling dibenci saya yakin oleh masyarakat Indonesia yang cinta kebenaran. Sylvester adalah orang yang paling dibenci nomor 1 di Indonesia. Apalagi beliau ini kan ya, apa namanya, mungkin itu karakter atau apa saya nggak tahu, tapi lebih cenderung saya lihat beliau ini ketika ada acara debat dan sebagainya itu kayak urat leher itu harus tegang gitu ya, harus ngotot, harus kuat-kuat suaranya, harus teriak-teriak gitu ya. Itu kebiasaan yang saya lihat Bung Sylvester ini nggak pernah terlalu santai kalau debat gitu ya, tapi kalau diskusi ya oke lah mungkin ya. Dan kemudian karena situasi inilah orang mengulik, mencari tahu informasi, ternyata Bung Sylvester ini ya dari kampus yang katanya ruko dan juga sudah digusur itu. Jadi makin banyak yang hujat gitu ya. Tapi teman-teman, kita sebagai rakyat Indonesia jangan sampai ya saling bentrok lah, apalagi saling caci maki atau saling menghina, menfitnah dan lain-lain hanya untuk membela seseorang dan seterusnya itu ya. Kemudian saya yakin 2 tahun lagi keluarga Jokowi bersama Termo habis. Tunggu dan lihat, berkoar-koar lah sekarang. Semua borok 10 tahun kemarin akan dibongkar semua. Sylvester lagi. Gak ada yang lebih berbobot kah? Para narasumbernya, Sylvester trik penjilat kelas kakap, keenakan makan duitnya Jokowi. So tahu kita semua, Bung Adian di tahun 2014 dan tahun 2019 adalah sosok yang keras dan tegas membela mati-matian sehingga Jokowi menjadi presiden RI. Tetapi mengapa dan ada apa akhir-akhir ini sudah bertolak belakang? Kalau nggak ada hujan dan nggak ada angin, nggak mungkin Bung Adian yang cerdas dan hebat. Ini kemudian ini saya coba dalami lebih lanjut. Ini kita tadi menyampaikan, kita tahu Bung Adian adalah salah satu orang yang paling keras di garda terdepan membela Jokowi dari 2 pilpres sebelumnya waktu Jokowi menjabat sebagai presiden.
Bung Adian keras sekali sebagai garda terdepan membela Jokowi. Kemudian kenapa berbelok sekarang mengkritik habis-habisan? Nah ini yang saya katakan tadi. Kalau menjadi pendukung jangan terlalu fanatik. Ini yang saya katakan tadi. Kalau kita terlalu fanatik tadi, apapun yang dilakukan kita benarkan. Apakah benar perbuatan Pak Jokowi pada saat beliau menjabat sebagai presiden tetapi tidak menunjukkan netralitasnya pada Pilpres 2024 lalu? Saya anggap itu salah dan seharusnya itu tidak dilakukan sebagai kepala negara. Mungkin sebagai kepala keluarga oke lah gitu ya. Tapi beliau kan menjadi sebagai kepala negara pada saat itu, bukan sebagai kepala keluarga. Harus bisa dibedakan dong, ya. Kemudian terang-terangan mendukung dan berpihak pada salah satu paslon. Sen kanan belok kiri yang banyak mengatakan 2023 Pak Jokowi mengatakan Gibran belum layak, belum ini itu dan macam-macam. Tiba-tiba aturan di MK diubah hanya untuk Gibran bisa maju. Dan itu hanya menguntungkan pihak sebelah saja, pihaknya Pak Jokowi, atau menguntungkan Gibran saja lewat putusan MK itu. Tidak menguntungkan paslon-paslon lain kok. Jadi menguntungkan secara sepihak kan begitu ya. Tapi itu saya kurang ngerti ya soal MK ini, tapi yang saya ngerti dan saya pahami adalah ini kan terlalu dipaksakan. Kenapa Gibran gak sabar saja 2029 mungkin? Lalu kan kemudian dia juga masih menjabat sebagai wali kota. Kenapa langsung ngebat banget untuk menjadi wapres? Udah gitu ada pamannya di MK dan macam-macam, ya. Dan baru terjadi pada kontestasi pemilu Pilpres sepanjang sejarah Indonesia baru terjadi. Bapaknya masih menjabat sebagai presiden aktif, anaknya maju sebagai cawapres tuh, baru terjadi di Indonesia sepanjang sejarah Indonesia ini. Baru terjadi, teman-teman. Makanya nggak heran kalau kita mendengarkan banyak pihak yang menyampaikan Pilpres 2024 adalah Pilpres yang paling brutal, Pilpres yang paling bobrok, dan sebagainya dan sebagainya. Itu banyak sekali penyampaian seperti itu. Kenapa tidak banyak? Akademisi turun tangan loh, ya. Para kampus-kampus turun ke jalan, mahasiswa-mahasiswi dari berbagai universitas dan perguruan tinggi negeri, dari berbagai elemen masyarakat dan sebagainya, ya. Dan banyak sebetulnya problem-problem itu. Makanya tadi dikatakan Bung Adian bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Lalu Bung Silvester bilang Indonesia baik-baik aja kok. Di mana baik-baiknya ketika ada yang bentrok? Misalnya saja kita demo nih, melakukan aksi demonstrasi. Yang menghadang kita apa? Siapa yang menghadang kita? Polisi yang menghadang. Ya. Apa tuh yang dipegang itu? Banser atau apa itu? Padahal kita bermodalkan tulisan dan kata-kata, menyuarakan. Tapi kita dihadang dengan apa namanya yang tongkat-tongkat apa itu? Satpam itu gitu ya. Lalu apa sih ya, pelindung apa itu, saya nggak tahu namanya tuh. Kita disambut sama mereka seperti itu, ya. Jadi ini yang sebetulnya kita perlu pahami, teman-teman. Kenapa sering sekali saya mengatakan bahwa ketika menjadi pengkritik, ketika menjadi ya pengkritisi, ya jangan terlalu berlebihan, atau jangan sampai timbul rasa benci. Karena ketika timbul rasa benci, apapun yang dilakukan seseorang itu dengan baik, itu di mata kita nggak baik. Begitupun sebaliknya, ketika kita terlalu fanatik membela, loyal, mendukung pada seseorang, ketika seseorang itu melakukan yang sudah jelas di depan mata kita itu kesalahan yang sangat fatal, ada kebijakan, ada kebohongan-kebohongan yang lain seterusnya, tapi kita nggak benar, kita terlalu fanatik sehingga kita anggap benar, anggap bagus, anggap jujur dan macam-macam. Jadi itu yang perlu saya sampaikan di sini. Saya minta maaf agak sedikit keras dan lantang. Kita punya hak sebetulnya untuk berpendapat dan
berekspresi dan bahkan juga mengkritisi. Kita punya hak untuk itu dan kita tetap mencintai Indonesia. Mari gunakan akal sehat agar bangsa ini bisa selamat. Itu saja dari saya, salam dan sampai jumpa.